141 Perkemahan santai setengah. Yiran mengubah ekspresi wajahnya yang lembut dan rapuh dan berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang mengambil satu arah, bos akan segera tiba, kita harus bergegas. Wenxia dan Bai Xiaozhen menganggukkan kepala, sementara Tang Wei masih panik. Sosok Yiran terlihat berkedip-kedip, dan ketika dia muncul lagi, kakinya yang ramping dan panjang terlihat menekan dahi seorang pria. Tumit sepatu hak tinggi itu menusuk tengkorak pria itu dan darah mulai mengalir keluar dari kepala pria itu. Keheranan dan ketakutan tampak dalam tatapan pria itu, namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Seketika, pria itu merasa bahwa dia tidak bisa mati dengan tenang, wanita ini benar-benar mengenakan celana pengaman. Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari dalam lembah kecil itu dan air jernih berubah menjadi warna merah cerah. Tang Wei menatap laki-laki yang menyerangnya dengan ganas dan terus mundur ke belakang, hingga dia menabrak pintu mobil. Mati, lelaki itu mengangkat pisau jagal yang ada di tangannya. Aku merasa sudah bisa melihat bayangan wanita cantik di hadapanku ini sedang dipotong menjadi dua. Tang Wei sangat gugup, tetapi dia masih tahu untuk melawan. Sambil memegang lengan pria itu, Tang Wei melemparkannya dengan sekuat tenaga. Mungkin, karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, pria itu tidak terlempar keluar olehnya, dan sebaliknya, lengan pria itu secara paksa dirobek dari tubuhnya. Melihat lengan yang menyemburkan darah, kabut hitam melintas di mata indah Tang Wei, dan kelembutan di wajah cantik Tang Wei berangsur-angsur mereda, dan yang menggantikan kelembutan itu adalah kekejaman. Membunuh. Ini adalah injakan yang total, bahkan tidak ada sedikit pun kemungkinan bagi pihak lain untuk membalikkan keadaan. Terlebih lagi, keempat wanita itu tidak membiarkan seorang pun melarikan diri. Metode keempat wanita itu begitu kejam sehingga dapat membuat rambut seseorang berdiri tegak. Bahkan Tuhan sendiri harus menutupi mereka dengan awan hitam karena tidak tahan melihat langsung metode mereka. Beberapa menit kemudian, di antara 100 orang, hanya tersisa satu orang, dan orang itu tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Orang ini hanyalah seorang murid yang baru saja mengembangkan teknik bela dirinya ke alam pertama. Orang ini selalu membanggakan bahwa ia memiliki pendukung yang kuat dan akan menindas orang lain dengan berbagai cara. Kali ini, setelah mengetahui bahwa sektenya berniat untuk membuat masalah, ia sangat bersemangat tentang hal itu. Pada akhirnya, mereka bahkan belum mulai membuat masalah, dan masalah malah datang mencari mereka. Di mana orang ini pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya, dia hanya pernah melihat adegan seperti itu di dalam film. Cepat ke sini, masih ada orang jujur di sini. Cepat ke sini dan ganggu dia. Bai Xiaozhen melambaikan tangannya yang ramping dan putih bersih. Seluruh tubuh Bai Xiaozhen bersih, dia tidak membiarkan darah kotor itu membasahi tubuhnya. Yiran, Wenxia, dan Tang Wei berjalan perlahan. Pria itu ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Dengan suara plop, pria itu berlutut di tanah. Aku akan mengakui semuanya, kami dari utara, kami berjaga-jaga di tempat ini untuk bersiap menyergap selatan. Apapun yang ingin kalian ketahui, akan kukatakan semuanya, kumohon pada kalian semua, tolong jangan bunuh aku. Yiran berjalan perlahan dan menatap ke bawah ke arah pria yang sedang berlutut, semua itu tidak penting, alasan kami membunuh kalian semua adalah agar telinga bos bisa tenang. Bos. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita di depannya. Mereka sebenarnya punya bos, dan alasan mereka membunuh begitu banyak orang adalah agar telinga bos mereka bisa tenang. Siapa bos mereka? Pria itu tiba-tiba merasa lehernya gatal, dan segera setelah penglihatannya berputar, dia tiba-tiba melihat tubuhnya berlutut di tanah. Di mana kepalaku? Kemana kepalaku pergi? Mengapa aku tidak bisa merasakan tanganku? Tidak, aku tidak ingin mati. Setelah menyelesaikan orang terakhir, Yiran membuka bagasi mobil. Ayo mulai bersih-bersih, jangan mengotori mata bos. Dan ini adalah situasi 1 jam yang lalu. Berkemah santai 2/2. Saatnya bangun. Yehua memanggil dengan ringan. Hem. Yehua mendesah tak berdaya. Dia mengerang lagi. Namun, saat King Ya mengeluarkan erangan seperti itu, hatiku terasa gatal. Apakah kita sudah sampai? King Ya membuka matanya yang indah dan kabur. Tiba-tiba, King Ya menyadari bahwa dia sedang memeluk Yehua dan segera melepaskannya. Yehua mendengus, apa, melepaskannya begitu saja setelah kamu merasa cukup berpelukan?
Ah, bukannya aku sengaja memelukmu. King Ya berkata dengan suara rendah, lalu tak lama kemudian, dia membuka pintu mobil dan turun dari mobil, tak memberi Yehua kesempatan untuk marah. Yehua yang berada di dalam mobil memperlihatkan sedikit senyum tipis. Yang mulia, sepertinya Nyonya tidak bisa lepas dari tangan Anda. Wei Chang mematikan mesin mobil dan berkata sambil tersenyum. Yehua mendengus pelan, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku seumur hidupnya. Lai Gu segera mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat kata-kata emas yang mulia. Di masa depan, jika aku mengucapkan kata-kata itu kepada wanita-wanitaku, bukankah mereka akan tersentuh sampai mati? Dan setelah itu, mereka akan memberiku berbagai macam layanan. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatku merasa sangat senang. Setelah keluar dari mobil, Yehua mencium bau darah yang familiar dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya luar biasa. Bos, keempat wanita itu memanggil dengan lembut. Yehua menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua melakukannya dengan cukup baik. Terima kasih bos atas pujiannya. Keempat wanita itu membungkuk sedikit dan berteriak. Sementara itu, King Ya sedang menghibur dirinya sendiri dengan melemparkan batu ke air. Meskipun King Ya bersikap seolah-olah dia tidak peduli, dia masih akan memperhatikan Yehua dari waktu ke waktu. Melihat tindakan King Ya yang konyol dan menggemaskan, Yehua berjalan menghampirinya. Bos memuji kalian semua, lumayan. Lai Gu melangkah maju dan memegang dagu Bai Xiaozhen dengan tangannya, dan Bai Xiaozhen dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Wen Xia, berikan aku senyuman. Lai Gu mengulurkan tangannya dan menamparkan. Sungguh memantul. Wen Xia yang selalu bersikap dingin padanya memperlihatkan ekspresi malu-malu padanya, menyebalkan. Haha, sementara yang lain sedang mengobrol, Tang Wei dengan lugas melemparkan dirinya ke pelukan Wei Chang. Sambil membelai lembut wanita dalam pelukannya, Wei Chang berkata dengan lembut, apakah kamu sudah terbiasa dengan hal ini? Semacam itu. Tang Wei saat ini perlahan berubah dari gadis sekolah yang pintar dan berperilaku baik menjadi dewi pembunuh. Kenyataannya, 3 selebritas lainnya juga sama seperti Tang Wei. Dulu, mereka semua bahkan tidak berani membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang untuk mereka. Sekolah pelatihan penjahat, datang dan memahaminya. Yehua berjalan ke sisi King Ya dan berkata pelan, kamu meneteskan air liur lagi tadi. King Ya melirik bahu Yehua. Tidak ada apa-apa di bahumu, pembohong. Jangan lihat dulu, aku sudah menghapusnya. Perhatikan penampilanmu, banyak sekali bawahan yang memperhatikanmu, kamu harus bersikap seperti seorang nyonya. Setelah berbicara, Yehua berjalan menuju Wei Chang dan yang lainnya. King Ya menghentakkan kakinya dan melemparkan sebuah batu kecil, bajingan ini benar-benar mengajariku lagi, apakah dia tidak tahu bahwa hubungan kita masih buruk saat ini? Meskipun itu yang kupikirkan, apa yang baru saja dikatakan Yehua memang masuk akal. Sebagai seorang nyonya, aku seharusnya bertindak sebagaimana seharusnya seorang nyonya, aku seharusnya tidak membuat bawahannya memandang rendah diriku. Aku akan memberinya wajah untuk hari ini. Setelah selesai berpikir dalam hati, aura King Ya berubah dan dia perlahan berjalan menuju Yehua dan yang lainnya. Yehua berkata ke arah Wei Chang dan Lai Gu, lihatlah, selama aku menggunakan sedikit metode, dia akan segera menyerah padaku. Yang mulia bijaksana dan cerdas, bawahan benar-benar mengagumi yang mulia. Kata Wei Chang, sepertinya, jika saya menghadapi masalah hubungan di masa mendatang, saya dapat mencari yang mulia untuk mencari solusinya. Yang mulia memang hebat, Lai Gu berkata dengan penuh hormat. Yang mulia semakin pintar, dia tidak lagi seperti dulu yang tidak fleksibel. Demi menunjukkan kedaulatannya, Yehua memberi isyarat kepada King Ya agar datang menghampirinya. King Ya cemberut saat dia berjalan mendekati Yehua. Yehua merasa sangat senang di dalam hatinya. Ini baru permulaan. Saat berkemah, kegiatan memanggang tentu saja merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Segala sesuatu untuk memanggang sudah dipersiapkan. Sebagai pembantu di masa kini, tugas keempat wanita ini adalah mengurus makanan, minuman, dan sebagainya untuk semua orang. Yehua duduk di tepi sungai dan mulai memancing. Orang-orang yang menemani Yehua tentu saja Wei Chang dan Lai Gu. Wei Chang baik-baik saja, tetapi Lai Gu di sisi lain tampak tidak sabar. Karena tidak ada ikan yang memakan umpannya, amarah Lai Gu hampir meledak.
Sementara itu, King Ya berbaring di kursi panjang dan sesekali mengupas buah-buahan untuk Yehua. Aku akan menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepadanya, agar dia tidak mengamuk seperti anak kecil nanti. Memancing butuh kesabaran. Yehua berkata pelan. Jelas sekali, Yehua berbicara agar Lai Gu mendengarnya. 142 rasa sakit di Mage setengah. Lai Gu kembali melemparkan tongkat pancingnya. Bos, tidak ada satupun ikan yang menggigit umpanku. Apakah umpannya sudah kadaluarsa? Kaulah yang meninggal, goda Wei Chang. Meskipun King Ya tidak berbicara, dia mendengarkan mereka dari samping. Terkadang terasa seperti mereka memiliki hubungan atasan dan bawahan, dan terkadang terasa seperti mereka adalah teman. Dan di antara mereka, Yehua berperan sebagai pemeran utama. Rasanya pria ini penuh dengan rahasia dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya saja, dia tidak mau memberitahuku rahasia-rahasia itu. Seorang kultivator yang benar-benar membuka bar rekreasi di gang kecil terpencil, dan bawahannya bahkan bekerja di bar tersebut sebagai satpam. Saat itu, bahkan ada seekor anjing aneh. Saat ini, saya tidak yakin kemana anjing itu lari. Saya rasa anjing itu kemungkinan besar direbus oleh orang lain, bukan? Namun, bukankah tindakan mereka ini agak terlalu aneh? Mungkinkah Yehua bersembunyi dari musuh-musuhnya? Tidak peduli apakah itu di televisi atau novel, mereka akan selalu mengatakan bahwa dunia kultivasi adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Yehua benar-benar bersembunyi dari musuhnya, apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau meninggalkan negara ini bersama-sama? Jika meninggalkan negara ini benar-benar tidak memungkinkan, kita bisa pergi dan bersembunyi di gunung juga. Dengan cara ini, musuh Yehua tidak akan dapat menemukannya. Rencana yang tak terhitung jumlahnya untuk kabur segera terbentuk di benak King Ya dan suasana hati King Ya yang baik benar-benar hancur. Saat ini, King Ya dipenuhi dengan kekhawatiran. King Ya menatap Yehua yang tampak sangat normal. Ekspresi santainya ini, apakah dia berpura-pura agar aku melihatnya? Bajingan ini, menyembunyikan segalanya dariku, apakah dia tidak tahu bahwa kita adalah suami istri? Ketika ada masalah, kita harus menanggungnya bersama. Yehua ini benar-benar chauvinis laki-laki. Meskipun aku tidak punya kemampuan apa-apa, tapi paling tidak otakku masih bisa digunakan, dan aku punya banyak uang juga. Dana untuk kabur pasti cukup, jadi kami pasti tidak akan kelaparan. Yehua yang saat ini sedang memancing sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kecil King Ya. Jika dia tahu apa yang ada di dalam pikiran King Ya, dia pasti akan memukul kepala King Ya dan berkata, apakah aku tipe orang yang akan bersembunyi dari musuhku? Jika aku benar-benar harus membawa musuhku, itu adalah para penguasa itu. Namun, jika mereka datang dan menemukanku, itu akan bagus, aku bisa menghemat waktuku untuk mencari mereka. Yehua mengulurkan tangannya. King Ya dengan kesal meletakkan jeruk ke tangan Yehua, lalu mendengus dan melihat ke arah lain. Melihat ekspresi marah di wajah King Ya, Yehua benar-benar bingung. Kecepatan wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bos, melihat situasi ini, kemungkinan besar ikan itu akan muncul malam ini. Wei Chang berkata dengan ringan sambil meletakkan ikan kecil yang ada di kailnya ke dalam ember. Yehua menganggukkan kepalanya dan tidak benar-benar menaruh masalah itu dalam benaknya sama sekali. Lai Gu sama sekali tidak berminat untuk memancing. Dengan suara pelan, Lai Gu berkata, Bos, bolehkah aku melakukan hal lain saja? Aku merasa sangat bosan sekarang, bosan sampai-sampai bolaku sakit. Jika buah zakarmu sakit, pergilah dan cari wanitamu. Yehua menyalakan sebatang rokok. Saya akan melakukan apa yang kamu perintahkan. Lai Gu segera meletakkan pancingnya ke tanah, lalu berbalik dan berjalan menuju Wenxia. Sesampainya di samping Wenxia, Lai Gu menarik Wenxia yang tampak malu-malu dan berlari ke dalam hutan. Tang Wei yang sedang memotong sayuran tampak penasaran. Tang Wei yang masih pemula tidak mengerti apa tujuan Lai Gu dan Wenxia masuk ke hutan. King Ya mendengus. Bawahan macam apapun akan memiliki bos macam apapun. Bawahan yang sudah bermoral bejat, bosnya juga tidak lebih baik. Kalau dipikir-pikir saat pertama kali bertemu Yehua, kemampuan Yehua dalam merayu wanita memang sangat bagus. Rasa sakit di Mage 2/2. Bos, apakah kita benar-benar tidak berencana untuk melakukan sesuatu saat berada di sini? Wei Chang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Yehua menghisap rokoknya sambil menatap permukaan air. Apakah kamu masih ingat pertanyaan yang aku ajukan kemarin? Pertanyaan, bawahanmu itu, Yehua mengingatkan. Wei Chang mengingatnya. Namun, saya masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Yang Mulia. Bawahan itu lamban berpikirnya. Setelah mematikan puntung rokoknya, Yehua berkata dengan tenang, menurut perkataan manusia-manusia itu, kita semua tidak termasuk dalam lingkaran sosial mereka. Namun, sekarang, semuanya berbeda, kita memiliki seseorang yang termasuk dalam lingkaran sosial mereka. Bos, apakah yang Anda maksud adalah wanita itu? Mata Wei Chang berbinar. Jika wanita itu tidak muncul, kalian berdua bisa pergi dan bersenang-senang malam ini. Namun, sejak wanita itu muncul, aku berubah pikiran. Wei Chang masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Yang Mulia. Saat ini, Wei Chang merasa sangat bingung. Yehua melanjutkan dan berkata, terkadang, manusia akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu berarti mereka harus menghancurkan kepolosan seorang wanita dan membiarkannya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika wanita ini bisa digunakan olehku, betapa menariknya saat dia mengambil pisau jagal dan menebasnya ke arah rasnya sendiri. Wei Chang akhirnya mengerti sekarang. Wei Chang berkata dengan hormat, bos lebih unggul. Aku ingat dulu, ada banyak manusia yang ditelantarkan oleh teman-temannya. Saat itu, jika aku memelihara manusia-manusia itu, mereka akan menjadi sekumpulan pedang tajam untukku gunakan. Sayang sekali, aku terlalu bodoh saat itu, dan karena itu malah berakhir dengan kehancuran. Berbicara sampai di sini, suara Yehua menjadi muram. Yang Mulia, kami juga bersalah, jangan salahkan dirimu sendiri. Sebagai bos kalian, tidak mampu memvisualisasikan gambaran besar, itu adalah kegagalanku. Yehua menghela napas. Setelah menjadi manusia selama 5 tahun, barulah aku mengerti apa artinya memvisualisasikan gambaran besar. Memikirkan kembali semua hal di masa lalu, aku seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan, sangat kekanak-kanakan. Mengecam lebih dari sekadar membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Para penguasa itu memang telah memberiku pelajaran. Wei Chang, dunia ini juga tidak sesederhana itu. Kalian semua dapat memperlakukan dunia ini sebagai latihan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk bergabung denganku dalam mengampanyekan alam semesta sekali lagi di masa depan. Bawahan mengerti. Rasa haus darah berkelebat di mata Wei Chang, dan sebuah gambaran sudah terbentuk di benak Wei Chang. Dalam gambar tersebut, Yang Mulia berdiri di depan, dan di belakang Yang Mulia, adalah 7 dosa, dan di bawah kaki mereka, dipenuhi dengan tulang-tulang manusia. Minta kerangka kecilmu untuk mulai bersiap. Apakah ketua sekte wanita itu akan pindah ke pihak kita atau tidak, itu semua tergantung padanya. Yehua menjentikkan puntung rokok, dan puntung rokok itu terbang membentuk busur dan mendarat di permukaan air. Ya, King Ya mengerutkan bibirnya yang seksi. Kedua orang ini benar-benar berbisik satu sama lain secara rahasia. Aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Apa sih yang membuatnya tidak bisa bicara di depan istrinya dan harus berbisik-bisik dengan bawahannya secara rahasia? Ini membuatku sangat marah. Bos, dagingnya sudah matang. Tang Wei berteriak. King Ya, pergi dan bawa dagingnya. Teriak Yehua. Tidak pergi. Oh, tunggu saja, lihat bagaimana aku akan menghadapimu malam ini. Tanpa diduga Yehua, King Ya masuk ke dalam tenda sambil terengah-engah karena marah. Melihat itu, Yehua berdiri. Aku sudah memutuskan, tidak perlu menunggu malam tiba, aku akan pergi dan mengajarinya cara menjadi seorang istri sekarang juga. Ketiga pelayan itu pertama kali melihat bos wanita itu masuk ke dalam tenda, lalu tak lama kemudian, mereka melihat bos wanita itu juga masuk ke dalam tenda. Seketika, mereka teringat sesuatu dan wajah cantik mereka sedikit memerah. Hubungan antara bos dan bos wanita itu memang baik. Tang Wei diam-diam menatap Paman Wei dan menyadari bahwa Paman Wei juga sedang menatapnya. Seketika, dia menundukkan kepalanya. Hari ini hanya ada 3 tenda, oleh karena itu, aku pasti akan tinggal bersama Paman Wei di dalam tenda. Saat memikirkan hal ini, jantung Tang Wei mulai berdetak kencang. Melihat ekspresi malu-malu Tang Wei dan pakaiannya hari ini, hati Wei Chang yang telah menua perlahan-lahan menjadi muda kembali. Namun, sebelum aku memikirkan hal ini,
aku harus menyelesaikan masalah yang diperintahkan Yang Mulia kepadaku terlebih dahulu. Penyihir maut. Wei Chang tidak memanggil penyihir maut kali ini, dan sebaliknya, dia hanya menggunakan transmisi jarak jauh. Penyihir maut. Wei Chang berteriak lagi. Mengapa tidak ada jawaban? Penyihir kematian. Batuk, 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 Tuan. Wanita, jangan datang ke sini. Tuan, maaf. Mohon tunggu sebentar. Nada bicara Ditmage sangat panik. Wei Chang menghela napas. Setelah beberapa saat, Ditmage menjawab, Tuan, aku telah mengalahkan wanita itu, tidak akan ada yang mengganggu pembicaraan kita lagi. Hah, siapa yang menyuruhmu untuk memukulnya sampai pingsan? Wei Chang awalnya menjawab dengan bingung, lalu tak lama kemudian, dia berteriak kaget. Guru, aku, Yang Mulia memberimu misi baru. Kata Wei Chang serius. Cahaya merah mulai berkedip-kedip di mata Ditmage. Yang Mulia akhirnya menugaskan misi kepadaku. Misi ini jelas merupakan misi yang berdarah dan penuh kekerasan. Bahkan 10.000 kematian tidak akan menghentikan bawahan untuk menyelesaikan misi. Bagus sekali. Misi Yang Mulia untukmu adalah membuat wanita itu jatuh cinta padamu. Wei Chang merasa bahwa itulah yang dimaksud Yang Mulia. Penyihir kematian, 143 aku bisa menggertak siapapun yang ingin aku gertak setengah. Karena kamu tidak berbicara, aku anggap kamu telah setuju untuk menerima misi ini. Kamu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misimu hari ini, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Setelah selesai berbicara, Wei Chang memutus transmisi. Di sisi lain, Ditmage benar-benar tercengang saat melihat wanita yang telah dia buat pingsan. Membuat wanita ini jatuh cinta padaku. Mungkin, itu bisa terjadi jika aku mengubahnya menjadi tengkorak. Lagi pula, dia agak jelek dan tidak secantik tengkorak. Selain itu, tidak akan nyaman untuk menyentuhnya, dia terlalu gemuk dan tidak cukup keras. Di dalam tenda, melihat Yehua masuk ke dalam tenda, King Ya berkata dengan dingin, jangan masuk, keluar saja. Yehua langsung duduk dan berkata pelan, kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam tendaku sendiri? Melihat King Ya berniat untuk bangun dan meninggalkan tenda, Yehua berkata dengan santai, dua tenda lainnya milik Wei Chang dan Lai Gu. Kau tak tahu malu. King Ya memarahi dengan penuh kasih sayang sambil segera meninju Yehua dengan tinjunya yang kecil. Yehua mencengkeram pergelangan tangan King Ya, selain di sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun lagi. Saya mau kembali, pulang. Seluruh jalan dikelilingi hutan. Aku khawatir, sebelum kau bisa keluar dari gunung, langit sudah berubah gelap. Di gunung yang tandus ini, ada banyak binatang buas. King Ya melotot dengan mata indahnya dan berkata sambil terengah-engah karena marah, kau sudah memperhitungkan aku. Yehua tetap diam sambil perlahan berbaring. Sementara itu, King Ya mendengus dan berbaring di sisi lain. Setelah beberapa saat, Yehua berkata dengan lemah, aku mengizinkanmu untuk datang dan bersandar padaku. Kalimat yang baru saja diucapkan Yehua membuat King Ya tertawa karena marah. Kau mengizinkanku. Kau benar-benar seorang yang sangat narsis. Apa kau tidak akan datang dan bersandar padaku? Lupakan saja, ada banyak wanita lain yang ingin bersandar padaku. Beraninya kau. King Ya menegakkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Yehua. Sementara itu, seulas senyum muncul di sudut mulut Yehua. King Ya langsung tahu bahwa dia telah ditipu. Aku tahu dia tidak punya niat baik. Kau bisa pergi tidur sendiri. Bagaimana Yehua bisa membiarkan King Ya lolos semudah itu? Yehua mengulurkan tangannya, dan bersamaan dengan teriakan kaget yang keluar dari mulut King Ya ditarik ke dalam pelukan Yehua. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau yang beritahu aku. Dasar tidak tahu malu. Wajah King Ya langsung memerah. Masih ada orang di luar. Yehua mendengus, aku selalu tidak tahu malu. Kau hanya ingin bersikap tenang di hadapanku. King Ya mendengus. Sebenarnya, King Ya merasa sangat senang di dalam hatinya. Pada akhirnya, kaulah yang tetap mengambil inisiatif untuk menuntut perdamaian. Pak, Yehua menamparkan pelan. Kau mengalahkanku. Siapa yang menyuruhmu tidak patuh? Yehua berkata dengan dingin. Sekarang saatnya memberinya pelajaran. Siapa sangka, King Ya tidak takut. Setelah mengangkat tangannya, King Ya menamparkan pantat Yehua. Yehua benar-benar tercengang. Dan ketika King Ya melihat Yehua bertingkah seperti ini, dia langsung meringkuk ketakutan dan menundukkan kepalanya,
tidak berani menatap langsung ke arah Yehua. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Kata Yehua dengan serius. Dengan kepala tertunduk, King Ya berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu. Masih tidak mengakui kesalahanmu. Apa kau percaya aku akan menamparkan pantatmu sampai terbelah? Yehua berkata dengan kejam dan tangannya sudah terangkat tinggi. King Ya terkejut, dan dia langsung mengakui kekalahannya. Aku salah, aku salah. Kenapa kamu begitu picik? Bukankah aku baru saja menamparkan pantatmu sekali? Kamu sudah menamparkan pantatku berkali-kali. Yehua tertawa dalam hatinya. Aku hanya membuatnya takut sebentar, dan dia pun mengakui kesalahannya. King Ya, kamu tidak sebanding denganku. Aku bisa menggertak siapapun yang ingin aku gertak 2 per 2. Sambil memeluk wanita itu dalam pelukannya, Yehua berkata dengan lemah, apakah kamu tahu kesalahanmu selama beberapa hari ini? Yehua mengangkat tangannya. Aku tahu kesalahanku. Yehua sangat puas, apakah kamu berani melakukannya lagi di masa depan? King Ya menggigit bibirnya. Beruntunglah aku tidak punya kekuatan, kalau tidak, aku akan menghajar pantatmu sampai bengkak. Aku akan bersikap pengecut kali ini dan membiarkanmu merasa senang sebentar. Aku tidak akan berani lagi, kata King Ya dengan nada memelas. Setelah berhenti sejenak, Yehua bertanya dengan serius, dari mana boneka-boneka itu berasal? Apa yang kau lakukan pada boneka-bonekaku? Saat memikirkan hal ini, King Ya segera mengulurkan tangan kecilnya ke Yehua. Aku membakarnya. Boneka, sekalipun kau membakar salah satu diriku, akan tetap ada jutaan dan jutaan diriku. King Ya berkata dengan kesal, apa yang kau lakukan? Apa kau pikir boneka-boneka itu gratis? Lagi pula, boneka-boneka itu sangat menggemaskan. Agar wanitaku bisa tidur, boneka-boneka itu harus mati. Persetan denganmu. King Ya geli dengan Yehua. Seperti yang diharapkan dari Raja Cuka Besar di dunia kultivasi. Namun, King Ya justru menyukai Yehua. Di antara sifatnya yang sombong, dia punya sisi yang memanjakan saya, seperti novel-novel CEO yang sombong yang saya baca saat saya masih kuliah. Apakah kamu masih akan bertengkar denganku lagi lain kali? Tanya Yehua. Aku tidak akan melakukannya, dan bahkan jika kita bertengkar, itu semua salahku. Bagaimana jika itu salahku? Kalau begitu, itu pasti berarti bahwa akulah yang pertama kali bersalah. Yehua benar-benar ingin merekam semua kata-kata yang diucapkan King Ya, lalu mencari kesempatan untuk pamer. Lihatlah bagaimana aku mendidik wanitaku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya pria-pria yang takut pada istri mereka. Dengan mudah, King Ya mengakui kekalahannya padaku. Akan tetapi, di dalam hati King Ya, Yehua adalah orang yang pertama kali mengaku kalah, sehingga dia memutuskan untuk memberinya sedikit muka dan membiarkannya melangkah turun. Tiba-tiba, Yehua menekan King Ya ke tubuhnya. King Ya menatap Yehua dengan tercengang. Dan Yehua tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium bibir King Ya. Yehua ingin mengungkapkan bahwa dia sudah lama menunggu untuk mencium King Ya. Wanita ini membuatku semakin terpikat padanya. Setelah beberapa lama, keduanya berpisah dan King Ya berpura-pura marah dengan genit, dasar penipu. Penipu, bertingkah bodoh. Aku tidak yakin siapa yang mengatakan, aku tidak akan menyentuh wanita yang sama 2 kali. King Ya meniru nada bicara Yehua dan berkata dengan aneh. Yehua sedikit linglung, lalu berkata pelan, aku bisa menggertak siapapun yang ingin aku gertak. Tidak tahu malu, tidak punya kredibilitas, penipu besar, Akan tetapi, saat ini, Yehua tidak hanya menikmati ciumannya dengan King Ya, dia bahkan memasukkan tangannya ke dalam kemeja King Ya. Hal ini menyebabkan King Ya langsung mendorong Yehua dan berlari keluar tenda dengan wajah merah. Melihat King Ya yang melarikan diri dengan panik, Yehua mengerutkan bibirnya, kita sudah menjadi suami istri yang tua, apakah masih perlu merasa malu? Ketika orang-orang yang ada di luar melihat si bos wanita berlari keluar tenda dengan muka merah, mereka semua memasang ekspresi, seperti yang diduga, di wajah mereka. Rasa hormat Wei Chang terhadap Yang Mulia telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Lai Gu masih belum kembali. Pada saat yang sama, ada seorang wanita yang hampir menjadi gila. Di dalam distrik lama yang terletak di kota Longan, ada sebuah rumah di sana. Rumah ini hampir selalu disewakan kepada orang lain. Setelah Sun Fang turun dari gunung,
dia tinggal di rumah ini. Saat ini, Sun Fang sedang duduk di sofa. Dengan pedang di tangannya, Sun Fang terengah-engah sambil menatap Dit Mage yang sedang asyik bermain game. Jangan salah paham, Sun Fang hanya kelelahan setelah menebas Dit Mage. Bahkan sampai sekarang, aku masih ingat dengan jelas apa yang terjadi di pagi hari. Ketika aku bangun di pagi hari, hal pertama yang kulihat saat membuka mataku adalah wajah kerangka ini. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung bertarung dengan kerangka ini. Namun, hasilnya adalah, aku menemukan bahwa energi spiritualku telah disegel. Katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Untuk membalas dendam, aku mengikutinya kemanapun dia pergi. Aku mencoba menyerangnya secara diam-diam dengan berbagai cara, menusuknya dengan berbagai cara, dan memukulnya dengan berbagai cara. Aku bahkan mencoba membubuhi makanannya dengan arsenik putih. Namun, ternyata kerangka ini kebal terhadap racun. Selain itu, kerangka-kerangka ini sangat keras, dan saat ini, bahuku sakit karena terus-menerus menebasnya dengan pedangku. Terlebih lagi, demi membalas dendam, aku tidak keberatan dan mengizinkannya tinggal di tempatku. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa seperti dia dan tidur di bawah jembatan? Dan terlebih lagi, untuk memastikan dia tidak pergi, agar aku dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam, aku harus menambah mata uang dalam game untuknya, dan juga harus membeli cerutu untuknya. Musuhku ini bahkan berani bersikap sombong dan mengancam akan pergi jika aku tidak membantunya menambah mata uang dalam game. Katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Biu biu biu. Mendengar suara tembakan, Sun Fang bersandar ke sofa tanpa daya. Musuhku ada tepat di depanku, tetapi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Apa yang harus kulakukan agar bisa membunuh kerangka ini? Apakah merebusnya akan berhasil? Saat ini aku sedang online menunggu balasan. Dit Mage saat ini hanya bisa menggunakan game untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Mengapa Yang Mulia ingin aku membuat wanita jelek ini jatuh cinta padaku? Meskipun aku memang seseorang yang tampan di antara semua kerangka, Yang Mulia juga tidak seharusnya melakukan ini padaku. Jika itu adalah kerangka wanita, aku mungkin bisa mempertimbangkannya sebentar. 144 Ayo lari setengah. Jie. Terjemahan Kekaisaran, saya perlu mengisi ulang lagi, saldo saya telah habis. Dit Mage mengambil ponselnya dan mulai mengetuk-ngetuk ponselnya. Tak lama kemudian, di layar ponsel, tertulis, saldo tidak mencukupi. Sun Fang hampir hancur. 2 jam yang lalu, aku sudah membantunya menambah 500 rem. Apa kau makan uang? Bagaimana bisa saldomu habis secepat ini? Kali ini, ketika aku meninggalkan sekte, aku praktis tidak membawa banyak uang. Karena bertekad untuk membalas dendam, aku hanya membawa beberapa ribu rem. Dit Mage melihat wanita yang berada di sofa tidak memberikan respon apapun dan mulai mengetik di teleponnya lagi. Jika kamu tidak menambah saldo untukku, aku akan pergi. Benar-benar mengancam. Berapa banyak pemuda dan pemuda berbakat yang datang ke sekteku dan melamarku. Aku, sang master sekte, tidak pernah memperhatikan mereka. Namun, hari ini, aku harus memohon pada seorang kerangka untuk tinggal di rumahku. Ini benar-benar pembalasan. Sun Fang melempar ponselnya ke atas meja dan berteriak dengan dingin, isi ulang sendiri. Dit Mage sama sekali tidak sopan terhadap Sun Fang saat ia mengambil ponsel dan mulai mentransfer uang. Tindakan Dit Mage sangat lancar, dari kelihatannya, ia telah melakukan hal semacam ini beberapa kali. Sementara itu, Sun Fang sangat marah. Mengangkat pedangnya, dia mulai menebas dengan ganas ke arah kepala Dit Mage. Sun Fang menebas hingga jaringan tangannya berdarah. Namun, dia bahkan tidak berhasil merusak jubah hitam yang dikenakan Dit Mage. Melihat Dit Mage mengembalikan teleponnya, Sun Fang mengambil alih telepon itu. Akan tetapi, ketika dia melihat sisa uang yang ada di rekeningnya, dia merasa seperti tersambar petir, 1 rem. Sun Fang segera menyambar ponsel Dit Mage, dan dia melihat bahwa jumlah saldo gold yang dimiliki Dit Mage saat ini mencapai 10 digit. Dia benar-benar menghabiskan semua uang itu untuk membeli mata uang dalam game. Sun Fang memegang dahinya dan duduk di sofa tanpa daya. Tak lama kemudian, dia mengambil pedangnya dan mulai menebas dengan ganas ke arah Dit Mage lagi. Sambil menebas Dit Mage, Sun Fang mulai memarahi, dasar bajingan, aku akan menebasmu sampai mati.
Bahkan menggunakan uangku untuk bermain game. Bahkan jika kau tidak mau makan, aku tetap perlu makan. Aku akan menebasmu sampai mati. Ah, 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 ah. Biu biu biu. Sun Fang melihat cerutu yang ada di atas meja, tatapan Sun Fang menjadi kejam. Setelah mengambil salah satu cerutu, Sun Fang berjalan ke dapur, lalu mengeluarkan botol berwarna biru dari ranselnya. Bubuk pelebur jiwa. Racun ini berbentuk bubuk. Racun ini dapat ditambahkan ke dalam air minum, dan juga dapat dinyalakan saat melayang di udara. Racun ini merupakan solusi luar biasa untuk membunuh orang, dan terlebih lagi, racun ini juga sangat mahal. Sun Fang tidak ingin menyia-nyiakan racun ini, namun, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Sun Fang menambahkan bubuk pelebur jiwa ke dalam cerutu. Aku akan biarkan kau merokok sampai kau mati, dasar bajingan. Setelah menyelesaikan semuanya, Sun Fang menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dapur. Melihat ke arah sang penyihir maut yang tengah asyik bermain gamenya dengan serius, Sun Fang perlahan melangkah ke arah sang penyihir maut, lalu mengulurkan tangannya yang sedang memegang cerutu. Dit Mage bahkan tidak melihat ke arah Sun Fang sama sekali saat ia mengambil cerutu dan menaruhnya di mulutnya. Melihat bahwa Dit Mage tidak mempunyai niat untuk menyalakan cerutu, Sun Fang menghela napas dan menenangkan dirinya. Mengambil korek api, Sun Fang secara pribadi menyalakan cerutu untuk Dit Mage. Aku, wanita sombong dari selatan benar-benar jatuh ke keadaan di mana aku harus menyalakan cerutu untuk tengkorak, aku benar-benar ingin mati. Namun, dia akan segera mati. Dit Mage menarik napas dalam-dalam. Sebelum Dit Mage sempat menghembuskan asap dari mulutnya, tubuhnya sudah mengeluarkan asap terlebih dahulu. Tatapan Sun Fang membeku. Melihat asap yang mengepul, Sun Fang sepertinya teringat sesuatu dan segera menutup hidungnya dan berlari ke arah jendela. Ketika Sun Fang tiba di jendela, ia segera membuka jendela dan mulai bernapas dengan berat. Aku benar-benar marah sampai-sampai aku menjadi bodoh. Jie. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, baunya harum sekali. Batuk, batuk, batuk. Sun Fang mencondongkan tubuhnya ke jendela dan mulai batuk dengan keras. Dia bahkan batuk darah saat batuk. Sun Fang menoleh dan melihat. Kerangka ini masih saja memainkan apa yang seharusnya ia mainkan, dan menghisap apa yang seharusnya ia hisap, sama sekali tidak ada yang salah dengannya, dan di sisi lain, aku telah diracuni. Aku masih belum membalas dendam, namun, aku malah akan mati di hadapan musuhku. Dan yang terpenting adalah, akulah yang sebenarnya meracuni diriku sendiri. Ya Tuhan, apa salahku, Sun Fang? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Dit Mage melihat wanita yang bersandar di jendela dan berpikir, wanita ini terlalu picik. Bukankah aku hanya menghabiskan sedikit uangmu? Hanya karena ini, kau tidak bisa menerimanya dan ingin bunuh diri. Sun Fang berbalik dan menatap tajam ke arah Dit Mage. Bahkan jika aku mati, aku tetap akan membunuhnya saat aku berubah menjadi hantu. Dit Mage mendesah tak berdaya saat dia menyemburkan kabut hitam dari jarinya, dan kabut hitam itu pun masuk ke tubuh Sun Fang. Sun Fang mencibir, kau tidak perlu melakukan apapun, aku akan segera mati terlepas dari apakah kau melakukan sesuatu atau tidak. Namun, aku tidak akan membiarkanmu pergi seumur hidupku. Tepat ketika Sun Fang akan meninggal, Sun Fang tiba-tiba merasa nafasnya menjadi lancar, kaki dan tangannya tidak mati rasa lagi, dan dia bisa menaiki beberapa anak tangga dengan satu nafas. Mengapa? Mengapa kau harus mencabut hakku untuk mati juga? Sun Fang menjatuhkan dirinya ke sofa dan mulai menangis keras. Sun Fang tampak begitu tidak berdaya dan merasa bersalah. Biu biu biu. Tidak ada yang lebih penting daripada memancing ikan di dunia ini. Ayo lari 2/2. Di air terjun, Lai Gu masih belum kembali. Dengan wajah mungilnya yang masih merah, King Ya melemparkan batu demi batu ke air. Ikan-ikan kecil yang ada di dalam air mulai berenang dengan panik. Wanita ini terlalu menakutkan. Diam-diam memperhatikan Yehua, King Ya menyadari bahwa Yehua juga sedang memperhatikannya, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Bajingan ini, semua yang dia katakan di masa lalu semuanya bohong. Sekarang, dia benar-benar mulai menyentuhku di sana-sini, bajingan bau ini. Benar, aku lupa bertanya kepadanya tentang hal itu. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku harus bertanya kepadanya dengan jelas tentang masalah itu. Jika memang tidak akan berhasil, kita akan kabur saja.
Dengan wajah cantiknya yang merah, King Ya menarik Ye Hua ke dalam tenda. Beberapa orang yang ada di luar menjadi linglung sejenak. Nafsu makan bos wanita itu memang besar. Melihat King Ya begitu mendesak, Ye Hua tertawa pelan, "Ada apa? Malam belum tiba, dan kamu sudah tidak sabar." "Tidak sabar, kepalamu yang bodoh. Izinkan aku bertanya satu hal padamu." King Ya berkata dengan sungguh-sungguh. "Datanglah ke pelukanku dulu. Bisakah kamu serius sebentar? Aku suka perasaan memelukmu." King Ya tercengang. Apakah lelaki ini akhirnya menjadi pintar, hingga tahu cara membujukku dan membuatku bahagia? Namun, mendengar Ye Hua mengatakan itu, King Ya masih merasa sangat manis di hatinya. Sambil menggerakkan tubuhnya, King Ya bersandar ke pelukan Ye Hua. Ye Hua dengan lembut memeluk King Ya yang berada dalam pelukannya dan membelai rambutnya yang indah. Rasanya sangat nyaman. "Bukankah kamu bilang kamu ingin mengambil foto pernikahan? Kamu pilih tanggalnya dan beritahu aku." Ye Hua berkata dengan lemah. King Ya tersenyum. Senyum King Ya kali ini sangat indah saat dia berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kamu tidak bisa menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Apakah aku terlihat seperti orang yang akan menarik kembali kata-katanya? Kamu membual lagi." Ye Hua dengan ringan mengusap dahi King Ya. "Kenapa kamu memukulku lagi? Saya menyukainya." King Ya mengusap dahinya, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Izinkan aku menanyakan satu hal padamu. Berbicara, apakah kamu dikejar oleh musuh-musuhmu?" King Ya menegakkan tubuhnya dan menatap Ye Hua dengan gugup. Sementara itu, Ye Hua tercengang oleh pertanyaan King Ya. "Aku, penguasa tertinggi, dikejar oleh musuh-musuhku. Sungguh lelucon yang luar biasa." Namun, melihat ekspresi gugup di wajah King Ya, Ye Hua memutuskan untuk menggoda wanita bodoh ini sebentar. Tiba-tiba, ekspresi Ye Hua menjadi muram, dan ketika King Ya melihat ekspresi Ye Hua, dia tahu bahwa tebakannya benar. "Ye Hua, jangan menakutiku." Ye Hua menghela nafas berat, "King Ya, masih ada waktu bagimu untuk meninggalkanku sekarang." Mendengar perkataan Ye Hua, mata indah King Ya langsung memerah saat dia memeluk pinggang harimau Ye Hua. "Aku tidak akan melakukannya. Jie, aku bisa melihat pikiran batinmu hanya dengan menggunakan beberapa metode kecil. Lahirkan anak itu dengan benar," kata Ye Hua dengan serius. King Ya menangis sambil berkata, "Ye Hua, ayo kita kabur bersama. Aku akan menjual perusahaanku, semua uang itu akan cukup untuk kita gunakan." Ye Hua sedikit terkejut. "Aku tahu bahwa perusahaan itu sangat penting bagi King Ya, dan sekarang, dia benar-benar bersedia menjual perusahaannya untukku." Sambil membelai lembut wanita bodoh dalam pelukannya, Ye Hua berkata pelan, "Lalu, kemana kita akan lari? Di mana saja baik-baik saja. Musuh-musuhku sangat kuat, mereka akan dapat menemukan kita dengan sangat cepat." Ye Hua hampir tidak dapat menahan diri lagi. Wanita ini benar-benar bodoh. 145 perang sudah dekat setengah. King Ya sangat cemas saat ini, apa yang harus kita lakukan? Panggil polisi saja. Tidak akan berhasil, sama sekali tidak ada gunanya memanggil polisi. Melihat ekspresi wajah King Ya, Ye Hua akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa. King Ya tertegun sejenak, lalu tak lama kemudian, dia berkata dengan kejam, "Kau mempermainkanku, bukan? Itu karena kau terlalu bodoh. Aku sudah bisa dianggap hebat jika aku tidak mengejar siapapun, apalagi jika musuh-musuhku mengejarku. Aku merasa sangat khawatir padamu tadi, tetapi kamu masih menggodaku. Ye Hua, aku akan bertarung denganmu." Ayo lakukan." Seketika itu juga tenda itu mulai bergoyang hebat. Orang-orang yang ada di luar tercengang. Bukankah ini sudah terlalu bersemangat? Namun, Lai Gu masih belum kembali. Saat ini, di suatu tempat yang berjarak 10 km dari air terjun. Tempat ini dikelilingi oleh pepohonan, suara kicauan burung terdengar, dan wangi bunga-bunga harum tercium di udara. Tempat ini adalah surga terpencil yang cukup bagus, tetapi prasyaratnya adalah jika tidak ada orang di sini. Meski kelihatannya tidak ada seorang pun di sana, tetapi kalau kita cermati dengan saksama, kita akan menemukan bahwa ada banyak sekali orang di sana. Alasan mengapa orang-orang itu tidak terlihat adalah karena mereka menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan diri. Di dalam gua yang ada di samping, beberapa orang penting berkumpul di sana.
Ekspresi mereka muram, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Benar sekali, orang-orang itu adalah orang-orang dari utara, dan alasan mereka datang ke sini adalah untuk merebut benda suci kuno itu. Di antara orang-orang itu, bahkan ada wajah yang dikenalnya, Tang Wushuang. Yang perlu diperhatikan adalah, di samping Tang Wushuang, ada seorang pria tampan. Pria itu memiliki penampilan yang mengesankan, dan di tubuhnya, ada aura superioritas yang samar. Pria ini berasal dari keluarga terpencil di utara, Ye Xiao. Semua orang yang hadir bersikap hormat kepadanya, tidak berani menyinggung perasaannya. 3 lainnya berasal dari berbagai kekuatan lain dari utara yang memiliki kekuatan besar. Master Paviliun Pemikiran Ekstrim, He Feng. Guru Biara Sumi, Su Zhenhai. Kepala Gedung Phoenix King Building, Men Kai. Meskipun kekuatan ini bukan kekuatan seluruh pasukan utara, kekuatan ini juga merupakan pedang tajam. Pada saat genting, pedang tajam ini akan mampu menusuk tepat ke jantung musuh. Kepala keluarga Ye, jika kau bisa datang ke sini kali ini, aku rasa, mengenai masalah memperebutkan benda kuno yang suci itu akan menjadi setengah pekerjaan dan 2 kali lipat hasilnya. Master Paviliun Ekstrim. Paviliun He Feng berkata sambil tersenyum. He Feng relatif kurus, dan tampak sedikit menyedihkan. Ye Xiao mengamati semua orang, lalu berkata, alasan aku datang ke sini kali ini adalah karena aku menerima undangan dari saudara Tang. Hanya dengan 1 kalimat, 3 orang penting lainnya tercekik. Keluarga pengasingan memang tangguh, pada akhirnya, yang ingin dilakukan Ye Xiao adalah memonopoli benda suci kuno itu. Jika keluarga pengasingan lainnya mengetahui hal ini, keluarga Ye Xiao akan menarik kemarahan semua keluarga pengasingan lainnya dan diserang oleh semua pihak. Kakak Ye, adik kecil merasa malu. Tang Wushuang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Untuk dapat mengundang Ye Xiao, Tang Wushuang dapat dikatakan telah melalui banyak kesulitan, dan harga yang dia bayar untuk mengundang Ye Xiao adalah bahwa dia akan mematuhi keluarga Ye dan menjadi bawahan keluarga Ye. Namun, selama aku bisa mendapatkan benda suci kuno itu, siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ye Xiao menepuk bahu Tang Wushuang, serahkan saja padaku para ahli musuh, kita harus merebut benda suci kuno itu dengan cara apapun. Kita tidak boleh membiarkan orang selatan mendapatkan benda suci kuno itu. Kakak Ye, tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut benda suci kuno itu. Kepala Biara Sumi, Su Zhenhai, adalah seorang pria gemuk besar, kepalanya berkilau dan berkilap, seperti kepala babi. Itulah deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan Su Zhenhai. Demi keamanan, aku juga memanggil bala bantuan. Su Zhenhai bertepuk tangan. Sosok hitam terlihat berjalan ke dalam gua, dan perasaan tertekan melanda semua orang yang ada di dalam gua. Ye Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat sebuah kata muncul di benaknya. Pakar, sosok hitam ini mengenakan jubah berwarna hitam. Benar, sosok hitam ini adalah pria yang ada di arena permainan. Kepala bangunan gedung Raja Phoenix, Men Kai tersenyum, kalian semua sungguh berhati-hati. Ekspresi wajah Ye Xiao langsung berubah suram. Perang sudah dekat 2 per 2. Perkenalkan, aku padamu. Dagu ganda Su Zhenhai bergetar, dan tatapan matanya hampir terbenam ke dalam wajahnya. Pria berjubah itu mendengus, tidak perlu, namaku Kaisar Chang. Nada bicaramu sangat besar. Tatapan mata Ye Xiao membeku. Aku tidak suka pria seperti ini yang suka bersikap dingin, dan lebih dari itu, bersikap dingin di depanku. Yang lebih tidak kusukai adalah dia bahkan memiliki kata, Kaisar, di namanya. Mata hitam pekat Kaisar Chang segera menatap ke arah Ye Xiao. Ye Xiao mendengus. Mau main? Aku akan ikut denganmu. Keduanya mulai saling memandang. Jangan remehkan apa yang sedang mereka berdua lakukan saat ini. Sebenarnya, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena keduanya saat ini memancarkan aura mereka sendiri, orang yang tidak tahan dengan aura orang lain pasti akan menjadi orang pertama yang mengalihkan pandangannya. Namun, semenit kemudian, keduanya tampak seimbang. Jika mereka terus saling menatap, mereka dapat menimbulkan keributan, dan akan buruk jika mereka ditemukan oleh orang lain. Keduanya tampak seperti telah mencapai kesepakatan saat mereka menarik pandangan mereka pada saat yang sama. Kaisar Chang tidak menyangka bahwa salah satu dari orang-orang ini akan dapat mengundang bala bantuan seperti ini. Kekuatan orang ini cukup kuat,
namun, dengan adanya orang ini di sini, rencanaku akan menjadi kacau. Saudara Tang, kalau begitu, aku pergi dulu. Ye Xiao berkata dengan lemah, lalu berbalik dan pergi. Sebenarnya, aku mengambil risiko yang sangat besar untuk datang ke sini. Jika masalah ini diketahui oleh keluarga lain, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat ini, aku kebetulan punya alasan untuk pergi. Hanya saja, dengan kepergianku, aku tidak akan bisa memperoleh kekuatan keluarga Tang. Lupakan saja, dibandingkan dengan pemungutan suara keluarga Tang, keluarga Ye sendiri adalah yang paling penting. Kakak Ye, Tang Wushuang tidak ingin Ye Xiao pergi begitu saja. Dengan Ye Xiao di sini, peluangku untuk merebut benda suci kuno itu akan besar, tetapi jika Ye Xiao tidak ada di sini bersamaku. Karena Ye Xiao bersikeras pergi, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa membuatnya tetap tinggal. Di sisi lain, Su Zhenhai tersenyum sampai-sampai matanya tidak terlihat. Dengan kepergian Ye Xiao, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Ekspresi Tang Wushuang sangat buruk saat ini. Tidak mungkin aku akan membantu mereka meraup keuntungan. Sambil mendengus, Tang Wushuang pun pergi. Pertarungan memperebutkan benda suci kuno itu bahkan belum dimulai, dan dua jenderal telah meninggalkan sisi utara. Hanya bisa dikatakan bahwa pikiran mereka tidak menyatu, atau mungkin, itu karena kedatangan Kaisar Chang. Semuanya, mari kita bahas rencananya. Kaisar Chang memandang tiga orang di depannya dan berkata sambil tersenyum. Di permukaan, sepertinya aku diundang oleh Su Zhenhai, tetapi secara pribadi, aku juga telah mencapai kesepakatan dengan He Feng dan Men Kai secara individu, hanya saja, mereka bertiga tidak tahu itu. Terutama si gendut ini, dua lainnya jauh lebih pintar dibandingkan denganmu. Men Kai tetap tersenyum dan berkata dengan serius, kali ini, di antara orang-orang utara, hanya kita yang ada di sini, yang lain tidak akan datang. Lagi pula, sebagian besar kekuatan selatan telah datang. Dan mungkin, keluarga-keluarga terpencil di selatan juga akan melindungi mereka dalam kegelapan. Juga, jangan lupakan keberadaan yang lebih misterius yang ada di selatan. Terakhir kali, kita membiarkan Xiao Yi memperoleh keuntungan besar. Namun, kali ini ketika aku pergi dan meminta bantuannya, dia sedang berkultivasi secara tertutup. Su Zhenhai mendengus. He Feng menggoyangkan lengan bajunya, dia sudah memiliki pedang Xuan Yuan. Jika dia masih datang dan mencoba merebut benda suci kuno yang akan muncul, itu berarti dia benar-benar tidak bijaksana. Dengan mata terpejam, Kaisar Chang tidak berbicara saat dia mendengarkan mereka berbicara. Setelah beberapa lama, Kaisar Chang berkata perlahan, ketika benda suci kuno itu muncul, pihak selatan pasti akan memperebutkan benda suci kuno itu di antara mereka sendiri terlebih dahulu. Kita tunggu saja waktu yang tepat dan cari keuntungan di belakang. Su Zhenhai tertawa terbahak-bahak, apa yang baru saja dikatakan Kaisar Chang benar, pada saat itu, adalah saat terbaik bagi kita untuk merebut benda suci kuno itu. He Feng dan Men Kai tetap diam sambil tersenyum. Kamu sudah menjualnya dan kamu masih tidak menyadarinya. Melihat ketiga orang bodoh itu, senyum jahat muncul di sudut mulut Kaisar Chang. Laporan, seorang murid dari paviliun pikiran ekstrim terlihat berlari tergesa-gesa ke dalam gua, kepala paviliun. Tim yang kita susun sejauh 10 km dari kita tidak dapat dihubungi. Tatapan mata He Feng membeku, aku akan pergi melihatnya. Tunggu sebentar, Kaisar Chang berbicara. He Feng menatap Kaisar Chang dengan bingung. Perang sudah di depan mata, jangan menimbulkan masalah sampingan dengan datangnya perang, akan buruk jika ini adalah jebakan musuh. Kirim saja seseorang untuk memeriksa situasi di sana. He Feng menghela napas. Tak lama kemudian, ia memerintahkan seseorang untuk pergi dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Memikirkannya saja membuatku berkeringat dingin. Jika aku nekat maju ke sana dan terjebak dalam perangkap musuh, tamatlah riwayatku. He Feng sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata Kaisar Chang baru saja menyelamatkan hidupnya. Selanjutnya bab 146 pertunjukan telah dimulai.